A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil musyabihati utawi iki iku bab sifat musyabihat. Ma hiya sifatul musyabihatu, ma iku apa utawi sifat musyabihat. Hiya utawi sifat musyabihat ismun iku isim masugun kang den citak. Lidilalati karena nuduhaken ala eman ing atase wong, koma bihi kang jumeneng bi kelawan si eman, alfilu apa pegawean ala wajhi sabati ing atase wajah sabat tetap. Jadi sifat musabihat itu adalah sebuah isim, satu kalimat isim yang dicetak, yang dibuat untuk menunjukkan alaman koma bihil fi'lu, untuk menunjukkan terhadap orang yang mana orang tersebut sedang melakukan sebuah pekerjaan, tapi ala wajhis sabati, pekerjaannya itu dengan jalan sabat, ya, tetap, tidak hudus. Kalau hudus dia baru. Berbeda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu menunjukkan terhadap orang yang sedang melakukan sebuah perbuatan, tapi maknanya itu dia adalah baru, maknanya adalah hudus. Sedangkan sifat musyabihat maknanya adalah sabat atau subut, maknanya tetap, enggak berubah atau enggak dinamis, ya. Kalau isim fa'il dinamis, misalnya qaimun, sedang berdiri. Bisa jadi besok dia duduk, bisa jadi dia besok berjalan, enggak selalu berdiri terus menerus. Nah, itu namanya tajaddud, baru atau hudus. Sedangkan sifat musyabihat itu maknanya tetap, ya. Min ayyi fi'lin, saking endilah fi'il, tusogu den citak, den buat. Asifatul musyabihatu, apa sifat musyabihat? Tusogu den buat ia sifat musyabihat minal af'alil lazimati, saking pira-pira fi'il kang lazim fakot doang. Kama qala Ibnu Malikin, kaya barang kang wis ngucap sapa Imam Ibnu Malik. Wasauguha min lazimin lihadirin katohiril kolbi jamilid dohiri. Wasauguha lan utawi nyetake sifat musyabihat, lan utawi gawene sifat musyabihat, min lazimin iku saking fiil lazim lihadirin kedua zaman hal, zaman hadir. Katohiril kolbi, kaya lapad tohiril kolbi, wong kang suci hatine, jamilid dohiri kang bagus dohire. Nah, biasanya kalau sifat musyabihat itu dia sifat tunis tuhsina jarru fa'ili maknam bihal musbihatus mal fa'ili. Nah, biasanya dia itu bagus mengejarkan terhadap fa'ilnya. Sifat tunis tuhsina jarru fa'ili. Nah, tohiril kolbi. Nah, lapad al-kolbi itu jadi fa'ilnya. Bagus kalau dibaca ejer secara lafadnya, tapi secara hakikat maknanya dia adalah rofa, karena menjadi fa'il dari sifat musyabihat tohir, ya. Tohir aslunya tohirun kolbuhu, jamilun zohiruhu. Tapi lebih baik, lebih bagus katanya fa'ilnya itu dibaca jer, tohiril kolbi jamilil zohiri, wong kang suci hatine, wong kang bagus zohire. Atau kalau mau di asluhu kan tohirun kolbuhu, wong kang suci kolbuhu apa atine si wong. Nah, seperti itu. Ma amaluha iku apa utawi amale sifat musyabihat. Amaluha utawi amale sifat musyabihat, amalas mil fa'ili iku kaya ngamale isim fa'il al muta'addi kang ngeliwati liwahidin kudaya maf'ul kang siji. Jadi amalnya sifat musyabihat itu sama seperti pengamalan isim fa'il yang muta'ad terhadap satu maf'ul.
Karena ada isim fa'il yang muta'ad terhadap 2 maf'ul, ada yang muta'ad terhadap 3 maf'ul pun ada ya. Tapi kalau sifat musyabihat ngamalnya seperti isim fa'il yang muta'ad terhadap 1 maf'ul saja. Kam yajuzu, pira yajuzu wenang fi ma'muliha ing dalam ma'mulai sifat musyabihat minal aujuhi saking pira-pira wajah i'rab maksudnya. Nah, kemudian si ma'mul yang diamalkan oleh sifat musyabihat tersebut boleh dibaca berapa wajah i'rabnya. Nah, contoh di atas itu lafadz al-qalbi adalah ma'mul ya. Ma'mul yang diamalkan oleh sifat musyabihat lafadz thahirun. Dhohir itu adalah ma'mul dari sifat musyabihat yang diamalkan oleh lafadz jamilun. Nah, itu si ma'mulnya bisa dibaca berapa wajah i'rabnya. Salah satu aujuhin iku telu sekehe wajah. Raf'uhu siji rafane ma'mul alal fa'iliyati ing atase jadi fa'il. Nahu iku sumber lafadz ja'al hasanu wis teka. Al hasanu sapa wong kang bagus, wajhuhu apa reraine si wong. Nah, yang pertama si ma'mulnya itu boleh dibaca rofa karena atas dasar menjadi fa'il. Di situ ma'mulnya lafadz wajhu, dibaca rofa wajhu karena jadi fa'il dari al hasanu. Nah, al hasanu adalah sifat musyabihat. Maknanya menunjukkan terhadap orang yang mana orang tersebut mempunyai sifat baik ya, yang nempel pada orang tersebut. Makna pekerjaan hasan tersebut, kebaikan tersebut. Nah, ini maknanya adalah subut tetap. Dia orangnya selalu berbuat baik. Atau contoh di atas itu tohir, selalu suci orangnya. Jamilun, orangnya bagus. Itu subut, maknanya tetap, enggak dinamis, enggak berubah. Dia selalu suci, selalu bagus. Beda dengan isim fa'il ya. Kemudian yang kedua, wanas buhu lan nasabe si ma'mul. Alat tasbihi bil maf'uli bihi ing atase nyerupakaken. Bil maf'ul bi kelawan maf'ul bi. Nah, yang kedua, si ma'mul sifat musyabihat boleh dibaca nasab atas dasar menjadi tasbih bil maf'ul diserupakan dengan maf'ul bi. Ingkana lamun ana ya si ma'mul ma'rifatan iku isi ma'rifat. Nahu iku umpamane lafadz ja'al hasanu wis teka, al hasanu sapa wong kang bagus. Wajahal abi rerai bapane. Nah, lafadz wajah dibacanya fathah, dibacanya nasab. Kenapa? Karena dia tasbih bil maf'ul bih ya. Ketika si ma'mulnya itu bentuknya apa? Bentuknya isim ma'rifat ya. Ma'rifat sebab apa? Sebab diidhofahkan kepada isim yang ada alif lamnya, itu lafadz al-ab. Wajah mudhof, al-ab mudhof ilaih, maka si wajah menjadi ma'rifat sebab diidhofahkan pada lafadz al-ab. Maka ketika demikian boleh dibaca nasab menjadi tasbih bil maf'ul. Wa alat tamyizilan ing atase jadi tamyiz ing kana nakirotan lamun ana iya si ma'mul nakirotan iku isim nakiro. Nah, kemudian dia dibaca nasabnya itu boleh menjadi tamyiz ketika si ma'mul sifat musyabihatnya itu bentuknya isim nakiro bukan isim ma'rifat. Contoh, nahu iku seumpamane lafadz anta utawi sira al hasanu iku kang bagus. Wajahan reraine. Nah, wajahan jadi ma'mul ya dari lafadz al hasanu. Dia menjadi tamyiz karena sebab dia bentuknya isim nakiro. Wajaruhu lan ajere si ma'mul alal idofati ing atase idofah. Nah, kemudian si ma'mul boleh dibaca jer karena sebab idofah. Nahu iku seumpamane lafadz anta utawi sira al hasanu iku kang bagus. Al wajhi reraine.
Nah, lapad al-wajhi jer karena sebab idofah ya. Antal hasanul wajhi illa annal jarro angin setune jer yumtana'u iku den cegah ya si jer ingkanati sifatu lamun ana apa sifat bial kelawan alif lam wa ma'muluha lan ma'mula sifat musyabihat kholian min al iku kang sepi min al saking alif lam wa min al idhofati lan saking idhofah lil makruni kudu kang den barengaken bi al kelawan alif lam fala yajuzu mangka ora wenang apa lapad antal hasanu wajhin apa lapad antal hasanu wajhin antau tawisira al hasanu iku kang bagus wajhin raine. Nah, terkecuali yang enggak boleh itu ketika dia dibaca ejer kemudian sifat musyabihatnya itu menggunakan alif lam, sedangkan si ma'mul sifat musyabihatnya itu kholian min al, tidak ada alif lam yang pertama, kemudian juga dia tidak diidofatkan kepada isim yang ada alif lamnya, maka dia enggak boleh dibaca jer. Contohnya di sini adalah antal hasanu wajhin. Nah, sifat musyabihatnya al hasanu ada alif lamnya, kemudian wajhin enggak boleh dibaca jer. Kenapa? Karena dia wajhinnya enggak ada alif lam, wajhinnya enggak diidofahkan kepada isim yang ada alif lamnya, maka enggak boleh dibaca jer. Kalau misalnya ada alif lamnya maka boleh dibaca jer seperti di atas antal hasanu al wajhi. Atau kalau diidofatkan kepada isim yang ada al boleh dibaca jer antal hasanu wajhil abi. Nah, boleh seperti itu. Mal farku bainaha wa baina ismil fa'ili, ma iku apa al farku te perbedaan bainaha in dalam antarane sifat musyabihat wa baina ismil fa'ili lan antarane isim fa'il. Nah, kemudian apa bedanya antara sifat musyabihat dan isim fa'il tersebut? Al farqu utai perbedaan bainahuma in dalam antarane sifat musyabihat lan isim fa'il min jihatil lafdi iku saking segi lafad arah lapad wa min jihatil amali lan saking arah amal wa min jihatil makna lan saking arah makna. Jadi perbedaannya itu antara sifat musyabihat dan isim fa'il ada 3 ya, ada 3 segi. Yang pertama dari segi lafadnya, yang kedua dari segi pengamalannya, yang ketiga itu dari segi maknanya. Mal farqu min jihatil lafdi iku apa uti perbedaan min jihatil lafdi saking arah lafade. Apa perbedaan dari segi lafadnya tersebut? Innas mal fa'il setuhune isim fa'il minas sulasi saking fi'il bangsa sulasi ala wazni fa'ilin iku ing atase wazan fa'ilin daiman halekang mayang. Wa walan utawi isim fa'il amun iku kang umum fil muta'addi dalam fi'il muta'ad wal lazim dan fi'il lazim. Wa sifatul musyabihatu lan utawi sifat musyabihat ala auzanin katsiratin iku ing atase sakaya wazan kang akeh. Wala ta'ti lan ora teka iya sifat musyabihat illa minal lazimi angin saking fi'il kang lazim. Nah, yang pertama dari segi lafadznya itu dia yang pertama bahwa isim fa'il itu kalau dari fi'il sulasi mujarod maka pasti wazannya mengikuti wazan fa'ilun, nasirun, doribun. Nah, pokoknya kalau sulasi ikut wazan fa'ilun ya. Wa huwa amun. Nah, isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun itu umum, baik itu dia muta'ad ataupun juga lazim, sama wazannya fa'ilun. Tapi kalau sifat musyabihat bedanya apa? Bedanya dia itu wazannya banyak. Wasifatul musyabihatu ala auzanin katsiro. Sifat musyabihat wazan-wazannya banyak, bukan hanya fa'ilun doang, tapi banyak. Seperti di belakang tadi jamilun, ada yang seperti itu. Tapi di sini sifat musyabihat wala ta'ti illa minal lazim, meskipun banyak wazan-wazannya dia itu hanya datang dari fi'il lazim saja. Jadi sifat musyabihat itu enggak ada yang muta'ad ya.
Beda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il ada yang lazim ada yang muta'ad. Kalau sifat musyabihat hanya lazim saja. Seperti bait alfiyahnya tadi, wasauguha min lazimin lihadirin katoirul qalbi jamilid dhahiri. Itu yang pertama dari segi lafadznya. Mal farku iku apa utai perbedaan min jihatil amali saking arah ngamale. Apa perbedaan dari segi pengamalannya? Al farku utai perbedaan bainahuma in dalam antarane isim fa'il dan sifat musyabihat di antara keduanya. Min jihatil amali saking arah ngamal anna ma'mulas sifatil musyabihati iku setune makmul sifat musyabihat la yataqaddamu iku ora ngedimini iya si makmul alaiha ing atase sifat musyabihat wala yakunu lan ora ana iya si makmul illa sababan angin iku sabab wasmal fa'ili lan setune isim fa'il ya juzu iku wenang ayat taqaddama alaihi apa minta ngedimini alaihi ing atas isim fa'il makmuluhu apa makmula isim fa'il. Kemudian dari segi pengamalannya perbedaannya adalah bahwa si makmul sifat musyabihat yang diamalkan oleh si sifat musyabihat itu dia tidak boleh mendahului amilnya, tidak boleh mendahului si sifat musyabihat tersebut. Makmulnya pokoknya dia itu harus berada di belakang ya. Enggak boleh dibalik seperti ini. Misal Ja'a wajhul abi al hasanu. Nah itu enggak boleh. Layat taqaddamu tuh enggak boleh mendahului ya. Jadi dia harus berurutan. Harus amilnya dulu baru makmulnya. Wala yakunu illa sababian. Kemudian si makmul dari sifat musyabihat itu dia hanya dari bangsa sabab. Bangsa sabab itu ada yang mengatakan bahwa adalah isim domir ya, isim domir yang kembali kepada sifat musyabihat. Kemudian kalau isim fa'il, wasmal fa'il ya juzu ayyataqaddama alaihi ma'muluhu. Kalau isim fa'il itu pengamalannya, si makmulnya itu dia boleh mendahului terhadap si fa'ilnya ya, boleh. Misalnya contohnya begini, Zaidun doribun amron. Zaidun utawi Zaid doribun iku kang mukul, ya Zaid amron ingki Umar. Nah itu amron dia dibaca nasab menjadi makmul ya, makmul diamalkan oleh doribun. Nah ini boleh dia dibalik, mendahului si amil, mendahului isim fa'ilnya seperti Zaidun amron doribun utai Zaid amron ingki Umar doribun iku wong kang mukul. Nah itu boleh ya. Tapi kalau bagi si sifat musyabihat dia enggak boleh dibalik pengamalannya. Mal farku min jihatil makna maiku apa al farku te perbedaan min jihatil makna saking arah makna. Al farku te perbedaan min jihatil makna saking arah makna anna sifatal musyabihata ing setune sifat musyabihat tadulu iku nuduhaken ya sifat musyabihat ala subuti ing atase makna subut tetap bikot in nadri kelawan mutuse nadri berpikir alal hudusi ing atase hudus baru wa idza kusida lan tekalane den seja minha saking sifat musyabihat al hudusu apa makna hudus anyar wa tajadudulan makna tajadud baru huwilat maka den pindah den alih ya sifat musyabihat ilasmil fa'ili maring isim fa'il wa tadulu lan nuduhakeun ya isim fa'il alal hudusi ing atase makna hudus. Wa idza urida lan takalane den karepaken minhu saking isim fa'il as-subutu apa makna subut jaro mangka berjalan
ya si isim fa'il majroha ing dalam tempat berjalannya sifat musyabihat fil amali ing dalam ngamale bila tahwilin kelawan tanpa perubahan. Katohiril kolbi kaya lapad tohiril kolbi wong kang suci hatine, wa mahmudil maqasidi lan wong kang den puji sekehe tujuane. Kemudian perbedaan dari segi maknanya, bahwa si sifat musyabihat itu maknanya dia menunjukkan terhadap makna subut, makna tetap ya. Tetapnya makna tersebut yang menempel pada suatu zat. Jadi terus menerus, istimror, kontinu, maknanya enggak berubah. Seperti tadi lapad hasanun, orang yang bagus, orang yang tampan. Nah ketampanannya itu dia terus menerus kan, enggak berubah. Besok menjadi jelek, besok menjadi hitam. Nah enggak. Beda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu maknanya dia hudus dan tajaddud. Qaimun, orang yang berdiri, besok bisa duduk. Doribun, orang yang mukul, besok bisa enggak mukul, dan seterusnya. Kemudian wa idza qusida minha al-hudusu wat tajaddud huwilat ila ismil fa'il. Nah, ketika ada sifat musyabihat yang disengaja ya, yang dituju dari sifat musyabihat tersebut, disengaja dia maknanya itu hudus dan tajaddud, maka bagaimana? Maka huwilat ila ismil fa'il, dia dipindah maknanya menjadi makna isim fa'il. Dengan demikian watadullu alal hudusi. Nah, si sifat musyabihat tersebut nanti dia itu maknanya berubah dari subut menjadi hudus. Kalau dia itu memang disengaja ya untuk makna isim fa'il. Nah, kemudian sebaliknya, wa idza urida minhu subut jaro majroha fil amal bila tahwilin. Ketika ada isim fa'il yang mana isim fa'il itu diinginkan maknanya makna subut, bukan makna hudus, bukan makna tajaddud ya, maka jaro majroha fil amal bila tahwilin, maka si isim fa'il yang dikehendaki makna subut tersebut dia menempati tempat-tempat yang berlaku bagi sifat musyabihat, baik itu di dalam pengamalannya, maknanya, dan seterusnya. Sama, dia berubah menjadi sifat musyabihat ya, bila tahwilin dengan tanpa adanya perubahan. Contohnya di sini katohiril kolbi, orang yang suci kolbi hatinya, wa mahmudil maqasidi lan wong kang den puji sekaya maksudnya, tujuannya. Nah itu. Jadi ya kalau mau dituju isim fa'il, ya maknanya berarti apa? Hudus dan tajaddud. Kalau mau dituju sifat musyabihat, ya maknanya berarti apa? Berarti subut. Wallahu a'lam bishawab.